Aku tuh waktu itu ketemu Pak Andreas pertama kali tuh di Lapas Nusa Kambangan, inget nggak? Betul. Ya, jadi waktu itu udah tahun keberapa tuh Pak Andreas dipindahin ke Nusa Kambangan? Itu jadi tahun ke-6. Jadi sudah 3 tahun tuh di sana saya. Jadi kan 3 tahun di Salemba, dibuang ke NK, ketemu kamu, udah 3 tahun tinggal di situ. Oh. Jadi tahun ke-6 itu. Tahun ke-6 di tahanan, tapi di NK baru 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, di NK ini Pak Andreas tuh menurut aku luar biasa ya. Jadi nggak tahu, mungkin dari keputusasaan, bahkan kecewa sama Tuhan, nyalain Tuhan, macam-macam lah. Ya karena memang mungkin nggak terima kok bisa keadaannya kayak gitu. Ternyata mau bikin gerakan bawah tanah di dalam penjara ya, Mas. Selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Ya, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah, sore hari ini aku lagi sama Bapak Andreas Tanamas. Kemarin-kemarin sih aku udah janjian, tapi karena COVID ya, beliau takut ketemu saya. Ya, aku pengen ketemu soalnya cerita hidup dari Pak Andreas tuh buat aku sih menarik, dan ya kalau beliau bisa berbagi sama kita pastinya bisa memberkati kita, ya kan? Apa kabar Pak Andreas? Baik. Bagaimana kabarnya juga buat kamu? Hai. Formil amat kok. Baik-baik, ini lihat tuh cahayanya tuh, dia hitam putih tuh. Berarti masih di sini gue ya. Di belakang kita lagi orang mandi-mandi, nggak apa-apa lah ya, seru ya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Andreas. Pak, pengen Bapak cerita tentang, dulu kan Bapak nih ceritanya Pak Andreas nih pernah masuk apa ya? Sekolah kehidupan, masuk penjara gitu ya. Dan cukup lama loh. Sampai akhirnya keluar dari penjara dan ternyata itu jalan Tuhan untuk melayani kembali ke dalam penjara. Nah, aku beberapa kali ikut pelayanannya Pak Andreas. Nah, aku pengen Pak Andreas tuh share dulu dong Pak. Dulu tuh kasus apa sih sampai bisa masuk ke penjara? Oke, jadi saya ingin berikan pengalaman hidup saya. Pertama-tama saya juga sebagai seorang pengusaha, tapi juga mengikut Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi pada waktu itu saya belum jadi gembala sidang. Jadi istilahnya Masih duniawi lah ya. bukan duniawi, sudah pelayanan, pelayanan dalam usaha itu saya juga sudah pelayanan. Nah, tapi tidak menggembalakan jemaat. Jadi sebagai penginjil ya, sebagai penginjil. Dan lebih banyak usaha ya dulu ya. Ya, dulu lebih banyak usaha. Nah, terus sampai kena kasus kayaknya 378 ya Pak ya? Kasusnya bukan 378 aja. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi waktu saya usaha itu, saya percaya seseorang yang saat itu saya sebenarnya sudah buka satu perusahaan ya untuk semacam multi level. Oh, oke. Nah, tapi saat itu kedatanganlah satu rekan yang dia katakan dia jago dalam investasi. Nah, jadi ketika saya melihat dia punya cara demonstrasinya dan dia buktikan itu memang ada penghasilan yang sangat bagus. Sehingga saya percayakan, akhirnya dikelolalah dengan demikian rupa. Saya cukup booming lah pada saat itu. Dan apa yang terjadi, ada satu miss, dia punya manajemennya, akhirnya rugi yang begitu besar. Nah, ketika rugi begitu besar, ya akhirnya saya berhubungan dengan polisi. Nah, karena dana-dana nasabahnya dibawa lari ya Pak ya? Ya, member. Jadi bukan dibawa lari. Jadi kita itu tidak pernah larikan diri dan tidak bawa lari uang.
Karena kami secara transparan pada saat itu, ya teman saya juga membuktikannya secara transparan dan memperlihatkannya itu kita tidak ada bola lari uang, tapi kekalahan yang terjadi pada waktu dia transaksi, kekalahannya itu yang cukup signifikan sehingga menjadi hancur. Oh, diputerin di saham gitu? Iya, di saham. Jadi semua transparan, member lihat dan member tahu. Dulu sampai berapa banyak tuh membernya, Pak? Ya ribuan lah, cuman jelasnya saya lupa ya. Itu kan sudah belasan tahun terjadinya. Saya lupa berapa banyak, tapi ribuan. Nah, itu akhirnya kasusnya masuk ke pengadilan dan Pak Andreas dihukum berapa lama, Pak? Saya dituntutnya pada saat itu 10 tahun dan subsidiarnya 1 tahun. Tapi pada saat divonisnya jadi 11 tahun. Jadi di luar dari nalar kita dan juga pada waktu kami pakai lawyer, tapi lawyer juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi akhirnya kami jalankan, seharus tuntutannya 10 jadi 11, bahkan subsidiarnya waktu kami banding terus akhirnya ke kasasi ditambahin lagi 1 tahun, jadi totalnya 13 tahun. Buset, malah tambah ini ya, ilmunya malah tambah banyak ya, Bo. Makin lama di sana makin tambah banyak ilmunya. Nah, aku mau tanya nih, Pak, aku udah pernah tanya ya, tapi aku pengen Pak share juga. Itu rasanya tuh gimana ya, udah eksekutif lah di luar, pengusaha cukup sukses, bergelimang harta, tiba-tiba bukan dituntut, malah dijatuhi hukuman sampai lebih dari 10 tahun. Ya kan, sampai 13 tahun. Itu gimana tuh rasanya, dunia runtuh atau gimana pada saat detik-detik putusan itu? Ya, pada saat melihat kenyataannya begitu, saya sempat rasa kecewa. Saya kan berdoa sama Tuhan. Saya juga pada saat itu juga saya seorang penginjil ya, yang melanglang buana kemana-mana, adakan KKR. Tapi pada saat itu saya kok terjadi dampak ini karena saya percaya teman ini. Akhirnya saya jadi kena karena saya sebagai pimpinan. Dan pada saat diputuskan begitu, itu saya rasanya kayak nggak terima sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tega, Tuhan kok jadi begini. Waduh, akhirnya pada saat itu bukannya malah jadi kondisi saya baik. Ini saya punya ini tiba-tiba keluar nih. Apa tuh? Urat. Oh. Udah kenceng, sakit. Waduh, saya bilang kayaknya udah hampir stroke tuh. Bisa putus tuh. Nah, akhirnya saya langsung teriak, Tuhan ampunin saya gitu. Nah, jadi pada saat saya minta ampun sama Tuhan, ya Tuhan, saya nggak mau salahkan Engkau Tuhan, ampunin saya, berikanlah pengertian dan kekuatan buat saya untuk hadapin ini. Nah, habis ngomong begitu, habis itu kendor lagi, heran tuh. Masa sih? Kok bisa gitu? Nggak pakai tunggu-tunggu, kendor lagi. Jadi artinya saya tahu ini ada maksud Tuhan. Gitu. Nah, akhirnya pada waktu saya di Salemba. Pertama masuk di Salemba ya? Dari Mabes ke Salemba. Di Salemba itu saya bilang, Tuhan, jadi yang penting Engkau mampukan saya, dan maksudnya saya mengerti bahwa ini ada maksud Tuhan, tapi apa Tuhan? Engkau izinkan ini terjadi. Padahal lain kasus, mereka bisa berdamai, mereka bisa dituntut 4 tahun dan dia pulang. Yang penting tuh dana-dana membernya diganti lah ya. Jadi member-member kan memang waktu itu kan kita negosiasi sama itu bahwa kita minta satu rescheduling gitu kan. Member setuju tapi polisi yang nggak setuju gitu. Nah akhirnya kan habis semuanya, udah nggak ada. Nah bagaimana mau kembalikan? Jadi apa yang ada dikasih ke kurator yang atur semuanya, jadi kepilotan jadinya. Jadi udah dinyatakan bangkrut lah ya perusahaannya ya. Ya. Tapi hukuman yang saya jalankan itu sepertinya kayaknya saya udah
aduh, Kayaknya nggak adil banget ya. habislah harapan saya. Satu, malu ya, saya merasa hamba Tuhan. Kedua, bagaimana masa depan saya? Habisnya nggak keruan, nggak ada lagi, gitu. Semua soalnya saya ini ya, perusahaan ini, kami ini transparan. Polisi anggapnya pada waktu itu anggapnya saya bohong. Hampir saja saya mau disetrum lagi. Saya bilang nggak ada apa-apanya. Nah, belakang setelah udah dia audit itu, makanya ditahan lama lagi tuh di waktu pertamanya kan paling kan juga sebenarnya kan 60 hari sudah ini ya, sudah bisa diproses. Ini sampai 9 bulan. Ya, sampai 6 bulan lebih gitu. Baru dipindahin. Boleh tahu dulu nama MLM-nya apa sih? Wah, lupa saya. Hah, bohong. Lupa. Itu kan sejarah buat Pak Andreas, masa lupa, nggak mungkin. Saya nggak mau inget-inget. Sorry ya, saya nggak mau inget-inget lagi. Takut ada yang nonton ya, nasabahnya ya, membernya. Nggak apa-apa. Nasabah Sebut udah dong namanya apa? ya tahu, lupa saya. Nggak keren ah. Nanti tanya sama asisten saya. Wih. Sombong. Nah, aku tuh waktu itu ketemu Pak Andreas pertama kali tuh di Lapas Nusa Kambangan. Ingat nggak? Betul. Ya. Jadi waktu itu udah tahun keberapa tuh Pak Andreas dipindahin ke Nusa Kambangan? Itu jadi tahun ke-6. Jadi sudah 3 tahun tuh di sana saya. Jadi kan 3 tahun di Salemba, dibuang ke NK, ketemu kamu, udah 3 tahun tinggal di situ. Oh. Jadi tahun ke-6 itu. Tahun ke-6 di tahanan, tapi di NK baru 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, di NK ini Pak Andreas tuh menurut aku luar biasa ya. Jadi nggak tahu, mungkin dari keputusasaan, bahkan kecewa sama Tuhan, nyalain Tuhan, macam-macam lah. Ya karena memang mungkin nggak terima kok bisa keadaannya kayak gitu. Ternyata mau bikin gerakan bawah tanah di dalam penjara ya. Boleh cerita nggak? Jadi gini, waktu saya mengerti bahwa Tuhan mau pakai saya, itu waktu di Salemba. Oh, sejak dari Salemba ya? Salemba. Jadi Tuhan bilang, aku ingin kau layanin di sini. Sebab pada saat saya lagi buka Alkitab ada bukti surat penunjukan dari Full Gospel untuk saya jadi koordinator the prison ministry. Pada waktu itu dikasih mandat sama Full Gospel, saya tidak pernah lakukan. Prison ministry. Oh, jadi kunjungan ke penjara. Okay. Tapi Pak jadi ketuanya maksudnya? iya, ditunjuk waktu itu ya. Tapi saya nggak laksanakan. Kenapa tuh? Karena satu sibuk ya, usaha, dan kedua saya rasanya kayaknya penjara gimana sih gitu kan. Maksudnya sibuk usaha apa orang di dalam penjara? Emang usaha apa? Sebelumnya ingat. Oh, jadi sebelum masuk penjara, Pak Andreas tuh pernah dikasih mandat lah atau dikasih kepercayaan jadi koordinator the prison ministry untuk Full Gospel. tapi nggak mau. Saya langsung kayaknya menyepelekan gitu. Oh, kayaknya masa gue masuk penjara. Saya gini, image saya nih penjara. Gitu, bukan level gua dah, begitu. Akhirnya dimasukin ke penjara loh, syukurin. Itu dia pas saya lihat, saya bilang Tuhan terima kasih kalau gitu. Jadi maksud Tuhan ini, data ini ingatkan saya supaya saya layanin di dalam penjara. Nah, saya bingung bagaimana caranya. Makanya jangan pernah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kayak Yunus jadinya. Iya persis, baru gue mau bilang. Nah, ketika akhirnya itu kembali malah di dalamnya. ya, saya tanya Tuhan, kalau memang Engkau ingin saya melayanin, sekarang kan saya kan nggak pernah pengalaman di sini Tuhan. Jadi kemana saya harus ngomong, kemana yang harus saya lakukan? Ya, Tuhan bilang, pokoknya yang penting kamu mau melayani, ya kamu harus layani. Sebentar nanti akan ada yang datang. Itu ada seperti suara ngomong sama saya gitu. Itu masih di Salemba tuh, itu tahun keberapa? Itu baru mulai belum setahun. Baru mulai. Belum setahun di penjara udah ada ya, dapat inilah ya hikmat dari Tuhan seperti itu. Ya,
Jadi pada saat itu baru ngomong begitu tuh. 2 minggu kemudian ada yang ketok saya punya kamar. Dia bilang, Pak Andreas, iya ada apa? Benar nggak Pak Andreas Bapak pendeta? Hah? Saya bingung lagi nih, siapa nih? Hah? Nggak, ada Mau apa jujur nih? apa enggak gitu ya? Iya, apa maksudnya ada apa gitu? Ya satu terus terang aja, rasa malu itu masih ada. Ya seorang hamba Tuhan sampai masuk penjara kan, aduh malunya minta ampun dah. Betul. Nah, jadi saya sedikit diem, tapi akhirnya saya sambut. Pas dia langsung ngomong, Pak, saya mau serahkan sama Bapak. Ini kumpulan di sini kan ada di dalam ya. Setiap sore itu ada pelayanan untuk keliling gitu. Tapi mereka ini tidak bisa lagi. Kami mau minta Bapak yang pimpin, Bapak yang kelola. Hah? Ingat saya, Tuhan suruh saya melayani di penjara, gitu kan? Iya. Jadi saya bilang bagaimana caranya? Nah itu betul datang. Akhirnya saya sambut. Di situ setiap hari saya keliling tuh, blok A, blok B, blok F, blok H, blok K, blok M, blok S. Jadi 1 minggu itu keliling terus tuh setiap sore. Keliling tuh ngapain? Ini bikin persekutuan di dalam kamar-kamar mereka masing-masing, kan bloknya masing-masing, gitu kan? Oh jadi per blok ya, waktu itu Pak Andreas di blok apa? Blok S. Oh jadi setiap blok Ada pengurusnya. Nah, jadi Pak Andreas bikin ini lagi kayak komsel kecil-kecil iya, lagi. komsel kecil-kecil. Oke. Nah di situ tuh berkembang sampai akhirnya ya puji Tuhan murid-murid banyak yang keluar ya, sekarang udah jadi gembala sidang, ada yang jadi penginjil, ada yang mereka sekarang hidupnya makin naik, usahanya makin bagus, yang tadinya frustasi. Ya. Ya itulah penghiburan saya. Nah, jadi di situ saya mulai kuat. Tidak lagi melihat sesuatu yang saya rasa hancur hidup saya nih. Jadi saya melihat ke depan lagi, kok indah amat rasanya ya. Membawakan jadi mereka jadi murid-murid Tuhan, mereka bertobat. Ketika mereka bertobat tuh sukacita saya luar biasa. Walaupun saya kekurangan uang, terus terang aja. Tapi puji Tuhan di sana nggak tahu bagaimana saya tuh ada saja berkat yang dengan cara saya bisa jualan pastel di dalam ya, bisa bikin ayam goreng. Ya Pak Andreas ternyata nih Pak Andreas aku baru tahu setelah keluar ini itu jago masak. Waktu kemarin sempat buka restoran kan Pak? Iya. Jadi di dalam tuh usahanya ini ya jualan makanan ya Pak ya? Jual makanan. Ya, puji Tuhan dikasih tempat khususnya. Sampai di NK pun juga sama dikasih tempat. Ada saja tuh jalan Tuhan supaya saya terpelihara, tidak kekurangan. Bahkan di dalam kekurangan saya bisa memberi mereka. Itu sukacitanya. Ketika saya membantu mereka, makanya boleh ditanya dengan petugas-petugas di sana, bagaimana saya kalau ada penghargaan, sistem penghargaan gitu, saya dikatakan sebagai warga binaan yang teladan. Luar biasa. Puji Tuhan, saya rasa bangga. Nah, aku mau tanya nih Pak Andreas, di dalam sana tuh di dalam Salemba Pak NK itu banyak nggak sih hamba Tuhan atau pendeta yang kena kasus akhirnya mereka di dalam penjara? Ada beberapa yang hamba-hamba Tuhan tuh ya, itu memang ada yang kasusnya itu dia penipuan, gitu ya. Maaf kembali, bukan saya membela diri, saya tidak pernah menipu karena semua member tahu, transparan, terbuka, cuman kerugian aja membuat itu, jadi dituntut sama polisi. Kalau tidak bisa kembalikan artinya kamu sudah merugikan, gitu. Nah, padahal ribuan member cuma 8 orang yang tidak setuju supaya saya dilanjutkan di polisi. Padahal ribuan yang lain tanda tangan untuk rescheduling supaya kita jadi tidak ada perusahaan itu tidak ditutup gitu. Nah,
di dalam tuh ternyata banyak juga ini ya, apa ya, adalah hamba-hamba Tuhan juga yang ya mungkin Tuhan uji bisa ada di dalam penjara juga. Nah, tapi aku tuh luar biasanya ngelihat Pak Andreas itu ya di dalam penjara juga, justru dia bikin komsel, dia nggak mau berhenti di situ, dia memberitakan firman Tuhan, bikin komsel-komsel kecil ke sel-sel, bahkan sekarang mereka tuh istilahnya keluarannya binaannya Pak Andreas tuh luar biasa loh, ya kan? Amin. Dan akhirnya sekarang juga komsel saya itu diteruskan terus sampai hari ini, masih ada beberapa yang penjara itu mengikuti. Dia bawa. Ada kan dia pindah dari situ dibuang kemana. Nah di situ dia ingat yang saya ajarkan, dia bikin bentuk komsel juga, gitu. Ya. Luar biasa. Nah jadi makanya banyak mantan-mantan napi sekarang yang dulu binaannya Pak Andreas kembali lagi ke istilahnya udah bebas, mereka kembali melayani ke penjara. Itu barang-barang kita juga ya Pak ya, sebagiannya. Benar. Benar itu. Ini termasuk nona manis ini. Tapi aku bukan mantan warga binaan. Iya. Ini mereka sangat senang sekali datang si nona manis karena merdu suaranya. Ya aku kadang-kadang ya abis kita pelayanan gitu, aku suka tanya, Pak di dalam tuh ngapain aja sih? Di dalam tuh kata Bapak kerja apa, sibuk bisnis apaan sih yang dilakukan di dalam? Sampai aku penasaran, ingat gak aku nanya tuh penasaran, gimana cara mereka tuh makan di dalam tuh ngapain aja, apa di tidur makan atau gimana sih Pak? Nah ada beberapa mereka yang tidak terbina oleh saya, itu kelihatannya semuanya seperti pepaya Cibinong mukanya. Apa itu maksudnya? Mukanya kayak pepaya Cibinong. Emang pepaya Cibinong kayak gimana? Berat jadinya, mukanya langsung lusuh gitu. Tapi kalau dia mau ikut dalam tim saya, itu dia luar biasa sukacita. Mereka udah lupa dengan apa yang penderitaan dia. Kenapa? Saya bawa pagi-pagi sekali, dibawa dalam doa. Ayo sama-sama kita berdoa di gereja. Nah, kita ada doa pagi di gereja, ya. Nah, setelah itu mandi, balik lagi ibadah, ya. Datang. Oh, yang jam-jam 10 itu ya? Jam 10. Nah, nanti siang lagi kita balik kamar, istirahat sebentar. 1:30 ada lagi ibadah, gitu ya. Nah, terus sore itu sekitar jam 4 kita ada waktu. Kita main badminton deh. Saya suka hobi badminton, jadi saya main badminton. Jadi olahraga ya. Hampir penuh ya. Kegiatan tuh penuh ya. Kegiatan tuh tanpa terasa tuh jadi penuh. Jadi nggak jenuh. Ada aja itu rutinitas yang harus kita jalankan. Belum lagi saya suka masakan. Kalau ada tahanan baru nih masuk kan di kerangkeng tuh di tempat yang sempit ya. Nah, itu ada 40 orang tuh kebetulan ada datang. Dan otomatis dia tidak bawa apa-apa. Nah, saya ada ambil inisiatif, saya ambil beras minta di dapur. Buat apa banyak ini? Ini saya mau bikin nasi goreng buat bagi mereka. Yang baru, anak-anak baru lah ceritanya. Ya, sampai petugas heran. Kan dia nggak bisa bayar. Loh, saya kasih gratis, bukannya bayar. Yang benar kamu. Iya. Akhirnya saya dijulukin orang yang sungguh-sungguh dermawan. Ya. Tapi saya bukannya dermawan, saya maksudnya apa yang saya bisa. Ya. Saya berbuat itu untuk Tuhan. Ya. Karena kita ketika menolong mereka, Tuhan akan senang. Nah, di situ saya suka cita. Akhirnya walaupun yang non-Kristen, yang Hindu, Buddha, semua respect sama saya. Jadi di situ tidak memandang soal agamanya, tapi yang dilihat kebaikannya. Tuh, kita sebagai orang Kristen, kita harus buktikan kebaikan yang kita harus berikan buat mereka. Nah, akhirnya mereka betul-betul sangat respon. Ketika saya mau bebas saja, itu ada 100 orang lebih, ya. Sedih. Saya sampai bilang sama petugas, Pak, kasihlah 1 hari lagi saya ditahan.
Mana orang pengen ada orang pengen buru-buru keluar, ini malah bapak yang minta satu hari lagi dia satu hari lagi buat perpisahannya. Buat perpisahan dengan mereka. Berarti waktu mau bebas itu di NK ya? Di NK. Oke. Nah, aku mau tanya nih, gimana caranya approach mereka? Kalau udah jalan sih udah oke lah. Maksudnya orang yang pertama cara nge-approach sekarang gini, di luar penjara aja kita susah banget tuh ngajak orang ini loh apa namanya tuh ya ibadah atau ngajak apa namanya komsel tuh nggak gampang loh. Nah, caranya gimana approach, sedangkan mereka sendiri juga ya mungkin secara ini mereka tuh orang jahat, boro-boro mikirin Tuhan gitu loh. Ya, jadi Caranya begini. gimana tuh? Kebetulan mereka itu ya ada yang berbeban berat ya, bahkan ada yang sempat mau bunuh diri lagi ya. Tapi satu hal, saya lihat mereka itu langsung saya hampirin ya. Saya pertama bukan berbicara dengan masalah firman Tuhan, saya hampirin kenapa segala macam gitu kan. Nah, apapun kesulitan yang dia lihat, yang saya lihat dia itu, ya saya nggak mungkin bisa bantu semuanya. Tapi satu hal yang dia menjadi respect sama saya, ada yang peduli. Ya, satu kepedulian, kedua makanan aja buat dia tuh berharga. Oh, jadi Iya. Bapak datang selalu dengan makanan ya, Bo? Berharga buat dia, rasanya kok ada yang perhatikan dia gitu. Gue juga mau kalau dikasih makanan. Nah, jadi kalau keluarga saya datang bawa makanan banyak ya, itu sebentaran habis. Bagi-bagi mereka, bagi-bagi. Dia senang kalau udah dibilang, oh nanti keluarga saya akan datang. Wah, dia udah senang, pasti makan biskuit, makan apa segala macam. Oh, jadi jangan-jangan nih keluarganya Pak Andre nggak tahu nih, bawa makan banyak-banyak, ternyata bukan Pak Andreas yang makan ya, teman-teman semua yang makan. Justru dia tahu. Oh, tahu makanya Dikasih banyak. Oh, gitu. Nah, jadi memang kami keluarga adalah keluarga yang maaf nggak pelit lah, selalu kita berbagi. Nah, di situ kita belajar dari kekurangan kita beri. Bahkan di situ juga mereka respect lagi sama saya begini. Tidak pernah melihat saya sedih. Itu yang dia ngomong sendiri sama saya. Iya. Heran sama Pak Andreas nih, ya. Saya tahu kekurangan, ada kekurangan, ya. Kadang-kadang kan keluarga kan nggak bisa datang setiap hari. Tapi heran, sukacita terus saja. Kenapa? Saya bawa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, membawakan firman Tuhan, mengajarkan mereka. Tadinya nih bohong sama saya. Bohongnya apa maksudnya? Bohongnya begini, saya mau ajak ke gereja, oh iya. Padahal mau makannya doang? Enggak, pas saya samperin pura-pura tidur. Bohong kan? Ini orang, dia itu belum bertobat benar, ya. Masih on and off lah ya. Masih pokoknya melakukan yang tidak baik di situ. Satu hari, karena saya berdoa terus tiap pagi, saya sebutin nama dia, ya. Nggak tahu suatu hari dia bisa tersentuh hatinya, dia teringat dengan mamanya dan hidupnya. Ini kesaksian dia sendiri. Jadi dia juga merasa bersalah ketika kalau saya datang untuk ajak ke gereja, selalu bohong, pura-pura tidur gitu. Dia ngomong sendiri nih. Nah, akhirnya ketika dia merasakan itu, dia mulai datang ke gereja. Di situ rasakan dia damai. Kenapa? Perbuatan dia selalu menjadi susah hatinya, ya, bahkan juga membuat jadi mamanya susah. Tapi ketika dia mulai ngikutin, akhirnya dia bisa jadi worship leader luar biasa. Saya sukacita di situ, saya lihat dia bertobat full sampai hari ini. Dia itu jadi seorang pengusaha yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Dia udah punya istri dan anak, dan dia dipercaya salah satu gereja sebagai worship leader yang bagus. Ya, jadi memang kan istilahnya kenikmatannya dari pelayanan itu kalau dapat jiwa yang benar-benar
takut akan Tuhan atau dia benar-benar tuh berbalik kembali kepada Tuhan, kan itu kenikmatannya dalam pelayanan tuh sebenarnya itu. Jadi bukan karena uang. Ya, betul. Saya betul-betul sukacita. Jadi saya lupa dengan keluarga saya. Yang nggak ngunjungin itu ya. Iya, udah deh nggak apa-apa deh. Pokoknya saya banyak anak-anak di sini jadinya. Iya. Saya Jadi merasa punya banyak keluarga anak baru ya. rohani. Iya, keluarga baru. Dan luar biasanya lagi, ada apapun, ada orang yang mau ingin sentimen sama saya, Dibelain. dibelain tanpa sepengetahuan saya. Tahu-tahunya belakangan baru saya tahu. Oh, kalau kamu coba-coba colek Pak Andreas, lawan saya dulu ya. Waduh, coba sampai begitu. Langkahin dulu mayat orang itu, tapi mayat gua. Sampai begitu saya suka citanya. Iya. Ada pembelaan Tuhan di situ. Tuhan pelihara, tidak kekurangan. Walaupun dikatakan memang kurang, tapi kok tidak kekurangan. Bahkan saya juga ada beberapa yang saudara seberang kita nih, dia melihat saya, akhirnya dia mau masuk ke gereja. Terus akhirnya saya bilang, waduh, repot dong nih. Tapi nggak apa-apa dah, begini aja. Kalau kamu mau ke gereja, kamu datang sendiri, bukan saya yang ajak. Iya. Nah, karena disangkain malam ini lagi. tahu kan, nanti dibilang kristenisasi lagi. Nah, akhirnya mereka masuk. Langsung petugas tanya, siapa yang ngajarin kamu gini? Enggak, saya punya kemauan sendiri. Tiba-tiba saya tergerak begini-gini. Wah, puji Tuhan deh. Ya, akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus. Ada banyak yang saya orang Nepal, ya, orang yang Nepal. di NK itu ya? Di NK. Aku kenal. Nah, dia minta dibaptis akhirnya. Jadi percaya Tuhan Yesus, ya. Terus yang lebih lagi, ada orang yang hitam, keling itu yang dari Malaysia. Oh, bukan Niger. Bukan, yang dari Malaysia dulu nih. Nah, itu kan Hindunya kuat banget. Dia minta dibaptis, tapi memang kondisi dia pada saat itu sakit jantung. Oh, oke. Nah, saya layanin dia, saya juga bingung. Dia juga bingung sama saya. Saya layanin dia kan saya ada kantin di situ ya, ada jualan juga gitu. Dia minta jadi langganan, saya layanin. Dan saya bilang apa? Saya kasih gratis buat kamu. Hah? Nggak salah Pak, dia bilang gitu kan. Nah, sejak itu tuh dia langsung mau curhat sama Terbuka saya ya. Nah, akhirnya terakhir dia minta sendiri yang dibaptis. Ya memang harus dengan kerelaan hatinya sendiri, nggak boleh dengan paksaan ya kan? Karena dia melihat gini, Pak Andreas seorang pembina rohani dan begitu baik sama saya, dia bilang gitu. Dan saya merasa melihat tuh apa yang Pak Andreas percaya itu mengajarkan kasih. Iya. Nah, di situ dia tergerak, dia minta dibaptis. Nah, dulu di NK itu kan kita sempat ketemuan sama Bang John K ya? John K sebentar. Nggak sempat satu lapas ya? Enggak satu lapas. Terus kalau dia berarti nggak sempat ini dong ya, bareng komsel sama Pak Andreas? Enggak. Makanya dia bisa lapas beda. Nah, aku mau tanya nih sama Pak Andreas. Kan banyak juga nih di penjara udah bertobat, udah ikut Tuhan, udah berubah. Tapi ketika bebas di luar penjara, kumat lagi, tuh gimana tanggapannya? Ya itulah yang kadang-kadang saya suka kesel. Ya, mereka sudah bertobat baik-baik gitu kan. Tapi pas keluar dia kalah dengan pergumulan yang ada. Ya. Dan saya melihat itu ya, tandanya sudah tahu bahwa kamu akan bisa balik lagi atau tidak, itu saya udah tahu. Apa tuh? Karena saya bilang sama dia, kalau kamu full bertobat di dalam, kamu akan bisa di luar. Ada yang bilang, wah kalau saya di luar pasti saya jamin saya akan bertobat. Saya bilang itu terbalik ya. Itu saya bilang gombal itu. Saya bilang gitu, nggak akan terjadi. Dan benar, semua yang melakukan sesuatu yang belum bertobat full di dalam, dia pasti akan jatuh lagi. Dan bukan satu saja, tapi ada beberapa yang betul-betul setia mengikuti dan dengan cara saya, dan betul-betul dia cinta Tuhan dan dia robah hidupnya 100%. Itu betul-betul ketika dia keluar, dia tidak punya apa-apa,
tapi Tuhan kasih jalan. Iya. Waduh, sekarang lihat banyak yang berhasil dengan mereka yang setia. Mungkin kan salah satunya Risma tahu yang namanya yang jadi gembala sidang. Gak apa-apa, sebutin aja. Ya, saudara Elia, ya kan, saudara Teksin, bahkan juga ada lagi banyak dah, ya, Stephen, pokoknya banyak. Itu yang sekarang dia jadi bantu saya di dalam pelayanan. Iya. Nah itu luar biasa. Jadi itu namanya menjangkau jiwa, tapi full banget ya. Itulah cara Tuhan ternyata ya. Bisa masuk ke penjara, ternyata Tuhan, ya itu tugas Tuhan nih, selamatin nih jiwa-jiwa di dalam penjara. Ternyata itu ya maksud Tuhan ya. Iya, jadi bahkan lebih banyak saya mendapatkan jiwa baru ya untuk Tuhan di penjara daripada di luar. Karena orang-orang di penjara itu haus gitu loh, haus banget, haus kasih, haus kepedulian, haus perhatian. Jadi kalau ada yang perhatiin, ada yang peduli, aduh dia happy banget gitu ya. Itulah. Nah sekarang nih kan masa pandemik, udah kita nggak bisa pelayanan ke penjara lagi. Nah terus gimana tuh pelayanannya Pak Andreas sekarang? Saya tetap melalui Zooming. Jadi virtual pakai Zoom itu tetap saya melayanin ya bagi berkat lah buat mereka juga kita kirim. Ya umum lah ya, kita selalu kalau melayanin penjara kan kita harus bawa bekal. Oke. Jadi tetap kita lakukan. Nah jadi gini, kalau di penjara itu, pelayanan di penjara itu sehari itu ada dua istilahnya dua sesi lah, pagi sama sore yang tadi Pak udah cerita. Nah itu biasanya yayasan atau kadang-kadang persekutuan kerjasama sama yayasan dia bisa melayani. Itu nggak cuma kita memberkati lewat firman, tapi juga kita suka bawa makanan ya kan. Nah kadang-kadang ada tuh ya jemaat atau warga binaan atau narapidana itu mereka datang ke gereja tuh cuma mau makanannya doang gitu loh. Itu gimana Pak? Memang itu rata-rata begitu. Rata-rata begitu, kalau nggak ada makanan mereka nggak datang. Ya, tapi nggak jadi masalah. Ya. Suatu hari itu makanan yang kita doakan akan bermanfaat. Ada khasiatnya buat dia. Iya. Suatu ketika dia akan tersentuh hatinya. Oh, orang Nasrani itu kalau yang betul-betul cinta Tuhan, dia tidak pelit. Nah, dan dia merasakan ada satu kenikmatan. Tahu sendiri kan makanan di sono cadong. Cadong itu apa? Coba jelasin dong. Cadong itu nasinya perak, ya kan? Sayurnya seadanya aja. Boro-boro yang namanya daging itu. Daging juga sekecil gini juga itu 1 minggu sekali. Tempe ya? Ya banyak kan tempe sayur. Tapi sehat juga. Saya juga ngalamin. Tapi saya olah lagi. Karena saya dikasih kantin ya sama Kalapas di sana diberikan ada satu areal khusus kantin gitu. Tapi orang-orang yang tertentu yang dipercaya sama Kalapas boleh. Karena itu kan ada pisau, ada golok. Oh iya benar kan, nggak boleh ada senjata tajam ya. Iya, makanya. Tapi itu harus sampai di kantin doang, nggak boleh dibawa gitu. Tapi itu pun juga dipilih orang-orang yang sungguh-sungguh dilihat baik gitu. Iya. Nah, jadi saya bikin jadi enak. Ya, nikmat juga. Jadi ternyata tuh banyak di sana itu, di dalam itu mereka yang punya bakat-bakat terpendam ya bisa disalurkan lah. Benar. Contohnya Pak Andreas kan pinter masak. Jadi di sana tuh masak, bahkan jualan makanan di dalam penjara ya kan. Nah, senang banget tuh cerita Pak Andreas tuh. Aku udah tahu ceritanya, tapi buat aku tuh tetap memberkati, diceritain lagi tetap memberkati, bahkan ya aku punya ide-ide baru, punya hikmat baru lagi ya kan. Mudah-mudahan semua teman yang nonton ini bisa mengambil nilai-nilai yang baik ya. Ternyata gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Pak Andreas Tanamas ini besar manfaatnya. Nah, banyak jiwa bisa dimenangkan. Nah itu. Ada hasilnya, dan memang 13 tahun di dalam penjara ternyata bukan sia-sia, malah menjadi berkat ya Pak ya. Saya ralat sedikit,
memang seluruh hukumannya 13 tahun, tapi kan dapat kemurahan, dapat remisi. Oke, jadi berapa tuh? Jadi 9 tahun. Oh 9 tahun, tambah 1 hari. Karena kan pas mau keluar pengen perpisahan dulu ya, malah minta. Oh nggak dikasih Nggak juga? dikasih. Nggak dikasih. Oh, bener. Itu saya lihat sedih banget. Saya rasakan, aduh, rasanya gimana? Betul-betul kayak nggak kepengen pulang jadinya. Padahal orang dibilang bebas kan senang banget. Iya. Tapi saya itu, rasanya berat tinggalin mereka. Iya, Karena mereka betul-betul seperti keluarga dekat. Walaupun dia, ya boleh dikatakan Muslim, Hindu, ya itu semua karena udah dekat sama saya. Jadi saya merasakan seperti keluarga sendiri. Di dalam ada nggak yang ateis, Pak? Yang ateis ada beberapa orang ateis. Dan kalau ateis dia tidak mau ngumpul, nggak mau ngumpul. Itu berat, susah. Saya sih tetap salam, halo, apa segala macam, senyum, oke. Tapi dia tidak mau. Iya ya. Nah, apa namanya di dalam itu gimana sih kalau misalnya kan Pak Andreas juga pernah mengalami teman-teman yang di dalam lapas itu beda lah dengan mereka bebas, tapi beda kalau mereka tuh yang hukuman mati pada saat mereka harus menjalani hukumannya atau dalam arti eksekusi, ya kan? Waktu teman kita tuh ada satu kan dieksekusi, aku aja di sini sedih loh. Nah, sesama napi tuh gimana sih perasaannya tuh teman kita tuh bakal didor malam itu misalnya? Ya. Waktu itu kita kan belum tahu pasti. Namanya sih memang udah kelihatan, ya. Tapi waktu dicomotnya itu malam nggak tahu pasti dicomot apa enggak. Tapi kita udah ada tanda-tanda, ya. Itu akan ada sesuatu yang akan diambil, gitu kan? Karena tiba-tiba kita orang disuruh masuk, ya. Padahal kan jam 6 jam 7 itu kita masih ada waktu untuk masing keluar gitu kan. Tapi itu sama sekali dikunci semua. Nah kita tahu dah ini hari hanya. Dan tanda-tandanya juga alam juga itu juga menyeramkan. Tiba-tiba kayaknya kita ngeri saat itu dan gelap tiba-tiba angin puting beliung kecil itu ada gitu. Langsung saya bilang kok aneh amat nih hari ini gitu kan. Akhirnya kita dikunci di situ. Teman dekat saya yang udah kayak saudara sendiri, ya, yang orang Niger itu, ya. Hampre kan? Okudili. Oh, Okudili. Oke. Okudili dulu. Ya. Hampre belakangan. Okudili itu yang sangat dekat. Hampre juga dekat, tapi dia sempat dilempar ke batu kan. Iya, dia ke lapas batu ya. Tapi Okudili itu yang dari awal sampai sisa hidup dia itu selalu sama saya. Dan itu seperti duet saya sebagai pembina rohani di sana. Dan jadi sebagai pemuka agama lah di situ ya. Kami berdua itu sangat direspon sama mereka semua. Itu saya sedih banget sama dia. Kehilangan dia. Tapi yang saya bangganya ya, kan saya sempat ngomong, Okudili, kok kenapa Tuhan ini ada pesan sama saya, dia marah sama kamu, ada apa ya gitu. Nah mungkin dia sadar hal itu, apa yang dia lakukan itu, ya dia cuci diri, dia 40 hari dia puasa. Oke. Saya lihat, wah kesungguhan dia 40 hari puasa. Saya dukung doa biarlah mujizat terjadi, dia tidak jadi dihukum gitu kan. Nah akhirnya kenyataan lain, tetap dia akhirnya dipilih untuk ditembak. Tapi saya dengar dari petugas yang dampingin itu, mengawal dan menyaksikan Okudili untuk di tiang itu, ya matanya diikat, ya matanya ditutup maksud saya. Dan mereka nyanyi Amazing Grace saat didor. Jadi sebelumnya didor mereka nyanyi Amazing Grace sekeras-kerasnya. Wah itu kata para petugas tuh, saya merinding Pak, betul-betul aduh rasanya gimana gitu. Ini orang mereka betul-betul ya serahkan sepenuhnya pada Tuhan gitu. Jadi dia akhirnya matinya dengan indah,
Iya, 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 iya. Itu. Dan itu makin sedih saya mendengar begitu. Rasanya kehilangan banget sama dia. Bahkan udah janji kalau kita bebas ya, kamu saya doakan supaya bebas. Kita penginjilan pelayanan ke Afrika saya ikut, saya bilang gitu. Tapi ya Tuhan maksud lain ya. Iya, 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 iya. Nggak Aduh, usah apa-apa. sampai merinding gua. Nah, Ya sedih juga sih, aku juga. sedih Aduh. itu. Dekat hari-hari dekat sama dia. Aku Coba jangan bayangkan. beberapa kali ketemu aja ikut merasakan kesedihan. Aku kan ikutin dari TV tuh Iya. yang proses-proses ininya apa namanya eksekusinya. Apalagi yang udah tiap hari sama orangnya, aduh Iya, sedihnya minta betul, ampun. betul itulah. Iya. Nah, jadi teman, mungkin kalian yang nonton pernah ada di penjara atau mungkin lagi di penjara. Mungkin kalian punya masalah atau kalian mengalami masalah yang sama seperti Pak Andreas alami. Ternyata ada rencana Tuhan di balik itu ya. Nah, gimana kita tahu rencana Tuhan itu dalam kesusahan kita, Pak? Maksudnya kesusahan kita ya kayak Bapak lagi kesusahan dalam lagi down, lagi terpuruk. Gimana kita bisa tahu rencana Tuhan itu? Sebenarnya apapun yang kita alamin itu kalau diizinkan Tuhan masuk penjara, itu sebenarnya udah rencana Tuhan. Tuhan tuh sayang. Tuhan sayang, Tuhan mau kembalikan ke habitatnya. Ingat, kita ada ciptaan yang sempurna. Tuhan katakan Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Dengan adanya kita di dalam penjara diizinkan, itu adalah pemprosesan untuk pembenahan. Makanya kalau kita betul-betul mau menjadi orang yang diberkatin Tuhan, ingat, ini semua rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu baik. Kelihatannya kok ngapa di penjara gitu kan? Tapi padahal karena kebandelan kita, ya, karena rasanya kita ini seperti tomat, pagi tobat, malam kumat. Nah, Tobat kumat ya kan. jadi itu Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita dibenahi. Tapi bagi orang yang merespon, itu baru tahu bahwa rancangan Tuhan indah, bahwa Tuhan ingin pakai dia. Makanya tidak heran mereka-mereka yang keluar sekarang udah jadi hamba Tuhan. Tidak heran. Tapi kalau yang nggak respon, ya maaf kata, ya, bahwa hidupnya saya yakin sampai hari ini pun belum beres. Ya, betul. Gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul respon panggilan Tuhan, bahwa ini adalah satu teguran Tuhan, dan kita respon, kita bertobat sepenuh hati, percaya Tuhan pulihkan. Amin. Oke, makasih banget loh Pak Andreas waktunya dan juga sharingnya luar biasa, memberkati aku aja itu yang udah berkali-kali dengar kesaksiannya Pak Andreas, tetap diberkati, tetap dapat nilai-nilai yang baru lagi. Nah, buat kalian semuanya, teman, jangan lupa subscribe, terus nyalakan loncengnya, like, komen kira-kira kalian dapat nilai apa atau kalian diberkati seperti apa. Nah, kalau kalian masih diberkati, jangan lupa share sebanyak-banyaknya tayangan ini ke semua teman, sahabat, keluarga, bahkan orang-orang yang kalian pikir perlu dengar apa yang Pak Andreas sharing ya kan. Pak Andreas jangan kapok-kapok ya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Banyak ceritanya, masih banyak cerita nanti episode berikutnya. Oke, thank you semuanya. Tuhan berkati teman. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye.